I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Hairunisa dengan NIM D1D1230029. Saya dari kelompok 5 PJBL Agama ingin menjelaskan materi tentang pengertian istinja. Dalam bahasa Arab, istinja berasal dari kata naja yanju, yang artinya memotong atau melepaskan diri. Dalam hal ini, istinja bermakna untuk orang-orang yang berusaha melepaskan dirinya dari kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Dari kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan kitab At-Tausiyah ala Ibnu Qasim yang berisi bahwa istinja secara istilah dalam syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubur dan bubul menggunakan air, atau juga bisa dengan batu, serta terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan alat istinja yang akan digunakan. Islam menjelaskan bahwa alat istinja yang lazim adalah seperti air dan batu, atau benda lain yang bersifat dan berfungsi sama. Di masa yang sekarang, orang-orang kerap menggunakan toilet kering. Alat istinja yang digunakannya adalah tisu. Penggunaan tisu dianalogikan sebagai hajar syar'i, yang di sisi lain batu bukan lagi alat istinja populer di dalam zaman sekarang ini. Jikapun juga menggunakan batu dan tisu atau benda lainnya yang bersifat sejenis untuk melakukan istinja, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Selanjutnya, syarat-syarat istinja. Yang pertama, air yang digunakan harus suci dan tidak najis. Yang kedua, gunakan tangan kiri untuk membersihkan diri setelah buang air. Yang ketiga, saat keadaan darurat dan tidak ada air sama sekali, boleh beristinja menggunakan benda padat seperti kayu, tisu, daun kering, asal dengan syarat benda-benda tersebut berbahan kesat dan bukan benda-benda yang suci. Dan yang keempat, pastikan tidak ada lagi najis yang tersisa setelah membersihkan diri. Selanjutnya, tata cara istinja. Yang pertama, gunakan air untuk membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri. Air harus mengalir dan digunakan dengan baik. Yang kedua, pastikan membersihkan area alat kelamin dengan teliti hingga tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Yang ketiga, gunakan tisu bersih untuk mengeringkan area tersebut setelah membersihkannya dengan air. Yang keempat, jika menggunakan toilet dengan shower atau sprayer, Anda dapat menggunakan air untuk membersihkan diri dengan lebih mudah. Yang kelima, selalu pastikan tangan kiri digunakan untuk membersihkan dan tangan kanan digunakan untuk tugas-tugas lainnya, seperti makan dan salam. Adapun pengertian wudhu adalah mensucikan anggota tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Adapun beberapa syarat untuk berwudu adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga muslim, yang keempat mampu menggunakan air suci yang cukup, yang kelima tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali
sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. 5. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Usap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.